sekarang ini, jadi Pertamina itu masih tetap akan meningkatkan output atau production dari oil dan gas. Jadi dari hydrocarbon business kita ini tetap kita akan terus perlu meningkat. Karena apa? Karena Indonesia is a developing country. We still grow about 5 to 6% a year. It needs energy. Dan ini kita tidak bisa langsung switch memakai energi baru terbarukan. Selamat datang teman-teman semua di podcast Sekitar Kita by Society of Renewable Energy. Saya Zagia Kanaberian sebagai host episode kali ini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Direktur Utama Pertamina New and Renewable Energy, Bapak Danif Danusaputro. Apa kabar Pak? Baik Zaki, apa kabar? Baik juga Pak, semoga kita sehat selalu. Ini podcast banyak sekali yang lihat itu generasi muda Pak. Oke. Kalau kita bicara generasi muda, mereka itu kira-kira tuh pada kepo gitu kan. Jenjang karir seorang leader dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, saya tuh tertarik cerita Bapak yang dulunya sebagai bankir, terus sekarang jadi direktur utama di perusahaan energi gitu kan. Itu gimana sih Pak ceritanya? Gitu ya. Iya. Ya ini sebetulnya ada unsur kebetulan dan juga ada unsur yang related sama background saya gitu. Memang benar saya sekolahnya itu akuntansi, terus juga kerjanya selalu di financial institution gitu ya. Jadi saya true and blue bankir lah, financial institution, investment bank terakhir gitu ya. Tapi memang saya punya passion juga di energi, karena selama saya jadi banker itu saya cover di sektor energi gitu. Jadi saya cover Pertamina, saya cover PLN gitu, dan renewable energy memang sudah sudah mulai lah waktu itu ya, mungkin 7 tahun yang lalu, tapi belum seperti sekarang. Dan ceritanya saya ditawarin menjadi direktur utama dari Pertamina Renewable Energy karena memang mereka mencari seorang yang mengerti soal energi secara general, tapi lebih penting sebenarnya yang dicari adalah bagaimana bisa create value. Gitu ya. Jadi sebagai background di investment bank itu salah satu tugas utama dari kita adalah bagaimana we can unlock value, create value dari bisnis yang mungkin belum terlalu dikenal oleh pasar atau investor. Iya. Nah ini kan tadi ceritanya dulunya akuntansi, terus kan S2-nya juga MBA gitu kan. Itu dari kuliah gitu kan, ilmu yang didapat itu berarti beragam ya gitu kan, dan soft skill yang bermain gitu di situ. Itu bisa nggak Pak diceritain gitu bagaimana sih kira-kira ilmu-ilmu yang didapat saat kuliah itu bisa menunjang kegiatan Bapak sampai saat ini gitu? Oh iya, ya memang kebetulan saya kuliahnya seperti saya bilang, saya di UI, akuntansi, ekonomi, kerja pernah di auditor gitu ya. Terus itu sangat relevan gitu obviously. Tapi terus saya kerja sebagai corporate banker gitu ya. Nah di situ corporate banker saya banyak belajar nih gitu ya. Terus saya MBA juga finance, capital market. Di situ sebagai mulai dari financial analyst, associate, kita melihat dari sisi sektoral bagaimana sektor itu menciptakan value gitu, dan bagaimana kita bisa menjual, meng-create value untuk investor. Nah di situ memang sangat relevan ya tadi pertanyaannya. Tapi yang saya banyak belajar adalah mengenai karakteristik dari sektor energi. Waktu itu mining sangat booming gitu di awal-awal tahun 2008 gitu. Nah di situ dengan mengerti industri, mengenai sektor, you know all the details lah, how to the sector work gitu ya. Nah sekarang kita beralih nih Pak, kita bicara soal Pertamina gitu kan, dimana itu kan sekarang di era Menteri BUMN sekarang itu Bapak Erick Thohir kan menciptakan transformasi holding BUMN kurang lebih kan gitu. Salah satunya itu tercipta PNRE ini gitu kan. Menurut Bapak nih, kira-kira apakah itu saat yang tepat PNRE dibuat dalam menjawab tantangan global saat ini gitu? Menurut saya saat yang tepat, menurut saya malah mungkin udah agak terlambat gitu ya. Jadi memang
kalau kita ngeliat benchmark gitu ya dari another NOC, National Oil Company, mereka mungkin sudah lebih dulu melakukan atau mempersiapkan diri untuk mentransformasi bisnis mereka. Karena kita tahu perusahaan oil and gas itu bisnisnya akan terdisrupt dengan adanya energi transisi. Kita tahu ini inisiatif ini sudah menjadi global movement dan sudah menjadi komitmen, dan Indonesia sudah menjadi undang-undang dari Paris Agreement bahwa kita harus menurunkan emisi rumah kaca ya. Jadi emission carbon ini harus kita turunkan. Nah, jadi Pertamina selaku perusahaan oil and gas ini bisnisnya pasti terimbas, ya, terdisrupt. Ini just matter of when saja, gitu kan ya. Nah, jadi memang mau tidak mau Pertamina harus melakukan bisnis transformasi. Nah, ini dimulai dengan pembentukan tadi itu holding subholding. Jadi di tahun 2020 dimulai dengan major corporate restructuring di Pertamina, di mana Pertamina Persero, the way we knew it before gitu ya, itu membentuk 6 core businesses. Jadi ada upstream, ada midstream, downstream, kemudian ada gas, ada shipping. Nah, semuanya ini masih related ke oil and gas, gitu kan. Nah, tapi dibentuk nih core business yang nomor 6 yang sama sekali tidak berhubungan dengan oil and gas, yaitu bisnis energi dari renewable, gitu kan. Jadi namanya Pertamina New Renewable Energy. Di sini kita sudah ada geothermal, gitu ya, PGE, tapi juga kita punya gas to power. Tapi sebetulnya yang dibentuknya PNRE ini untuk menciptakan bisnis-bisnis baru, create energy, sumbernya dari low carbon emissions sources seperti gas, atau yang benar-benar zero emissions seperti geothermal, hydro, solar, all you name it, termasuk juga yang sebetulnya yang paling menarik yang kita sedang kembangkan, terus kita kembangkan adalah new energy ya, seperti hidrogen, green blue hydrogen, terus juga baterai, EV. Nah, hal seperti ini yang sangat menarik lah. Oke, berarti kalau bisa ditarik gitu, ada 2 hal. Yang pertama itu related to grid, dan yang satunya lagi itu beyond dari situ, kurang lebih gitu ya Pak. Betul. Kita bicara dulu yang related to grid gitu ya Pak. Tadi kan PP itu Pertamina New and Renewable Energy itu kan banyak portofolionya gitu kan. Bisa diceritakan mungkin dari geothermalnya, PLTS, gas dan lain sebagainya. Baik. Ya, jadi memang kita mulai PNRE ini dibentuk dengan sebagai underlying-nya atau penunjangnya adalah bisnis geothermal. Karena bisnis geothermal itu sudah cukup lama dilakukan oleh Pertamina. Karena ini berhubungan sebetulnya dari sisi aktivitasnya. Perlu ada drilling, eksplorasi gitu ya, itu amat sangat relevan dengan bisnis upstream. Nah, tapi outputnya dalam bentuk uap gitu kan. Nah, uap ini diproses menjadi listrik. Nah, ini sudah dilakukan mungkin sebagai bisnis unit itu dari awal tahun 2070, tapi sebagai PGE sendiri sudah 16 tahun. Kita ada 672 megawatt operating dan we are expanding. Nanti kita bisa bicara detail soal geothermal. Nah, selain geothermal kita juga punya bisnis yang cukup besar, yaitu gas to power. Again, ini masih selling to the grid gitu ya. Kita punya Jawa 1,8 giga, tapi yang kita kembangkan aggressively sekarang di PNRE ini adalah bisnis-bisnis predominantly masih related to grid, seperti kita pasang listrik dari solar, gitu ya, untuk captive usage kita di hulu, di kilang, refinery, di downstream. Dan juga kita pasang biomass gitu ya, dari waste seperti pome gitu, kita sudah ada sekitar 4 megawatt. Juga yang sudah saya sebutkan tadi yang sangat menarik buat saya sendiri adalah mengembangkan bisnis yang baru seperti EV, baterai, gitu ya. Kita punya perusahaan namanya IBC, Indonesia Battery Corporation,
itu kita akan menciptakan the whole value chain untuk baterai dan juga sampai EV. Yeah. Terus juga kita masuk bisnis natural based solutions. Natural based solution itu atau NBS adalah menciptakan carbon credit. Yeah. Atau memonetize aset-aset yang bisa mengabsorb karbon, atau kita sebutnya carbon sink. Dan yang terakhir adalah future business untuk energi. Ini kita invest untuk green hydrogen, untuk amonia dan methan. Iya. Ini yang itu portfolio kita. Portofolionya itu kalau kita lihat di laporan keberlanjutannya PNRE itu kan kira-kira sekarang install kapasitinya udah lebih dari 2000-an gitu ya megawatt gitu. Itu kan cukup besar dan asetnya juga banyak gitu. Dan salah satunya kan kemarin kita dengar bahwa ada yang sudah IPO kurang lebih kayak gitu. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Kira-kira bagaimana cerita di balik itu dan apa sih tujuannya nanti di IPO kedepankan gitu? Ya, jadi memang seperti saya sebutkan tadi, salah satu mandat saya adalah bagaimana kita bisa unlock value, gitu ya. Unlock value itu adalah salah satunya kita melakukan public offering untuk geothermal, karena bisnis itu sudah cukup mature, gitu ya. Dan size juga sudah cukup bagus, 300 million EBITDA, million US dollar EBITDA, gitu ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan IPO ini? Ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, untuk dari sisi transparansi. Jadi dengan menjadi perusahaan publik kita atau PGE itu subject to peraturan perusahaan publik yang dimana harus melakukan disclosure, gitu kan, disclosure secara berkala dan quarterly, dan juga mendisclose transaksi-transaksi yang berkepentingan, gitu ya. Nah, tapi yang sebetulnya yang juga sama pentingnya adalah kita bisnis geothermal itu memang perlu banyak investasi, ya kan? Kita tahu ini seperti bisnis oil and gas, tapi outputnya dalam bentuk listrik, gitu ya, uap jadi listrik. Nah, di sini investasi yang besar dilakukan di upstream untuk melakukan eksplorasi, membangun sumur baru, menciptakan reserve baru. Nah, ini perlu banyak investasi, ya, modal. Dan geothermal itu mengeluarkan sedikit dari beberapa sumber renewable yang non intermittent. Kita tahu cuma geothermal dan hydro, ya, mungkin Zaki tahu benar, yang bisa memproduce power atau electricity without intermittency. Jadi tidak tergantung angin, tidak tergantung sumber cahaya matahari, gitu kan, tidak tergantung dari arus yang ada, kalau itu tidal, gitu. Jadi memang ini bisa dijadikan base load. Nah, ini sangat penting sekali nih buat energi baru dan terbarukan. Iya, ini kan bicara tentang yang tadi geothermal juga kan, kalau Indonesia itu kan termasuk yang kedua gitu terbesar untuk dari segi kapasitas pembangkitan. Betul. Ya. Dan itu juga banyak kontribusinya dari aset-aset atau portofolio yang dimiliki oleh PNRE gitu. Lalu kita bicara game changer dalam transisi energi ini kan banyak yang bilang gitu kan di luar sana game changer adalah di hydrogen kurang lebih gitu kan. Misal yang jadi storage dan lain sebagainya. Salah satunya itu kan bisa mendapatkan listrik dari geothermal kurang lebih kan tadi baseload gitu dan tidak intermittent. Itu gimana sih Pak? Kira-kira PNRE itu melihat potensi tersebut gitu dari portofolio yang dimiliki sekarang? Iya. Jadi sebenarnya kita ngelihatnya mungkin bisa saya sebut memang gini, sebetulnya tujuan Pertamina kami itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan new green business. Ya. Tapi itu tidak hanya the only objective. Objektif kita juga bagaimana kita bisa menjadi net zero, ya, net zero dan mendukung target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari sisi NDC, ya, pengurangan emisi karbon, National Determined Contributions. Nah, jadi kita tidak hanya menciptakan bisnis baru yang menghasilkan value, profit, tapi juga bagaimana bisnis-bisnis ini bisa mengurangi emisi karbon. Nah, jadi obviously bisnisnya tadi portfolio sudah saya jelaskan dari sisi yang low carbon emissions, ya, generations yang dari renewables, gitu ya, itu juga future businesses. Nah, ini kalau kita lihat
dari portfolio kita ini itu beyond electricity, gitu ya. Jadi karena emisi gas rumah kaca ini sebenarnya tidak hanya bersumber dari power generation, gitu kan. Ya kan listrik itu kan sekarang ini di Indonesia 70% itu dari PLTU. PLTU itu kan sangat emit karbon, atau juga masih ada yang pakai diesel, gitu, solar, gitu. Jadi itu banyak aset yang sebenarnya itu dimiliki oleh PLN. Jadi PLN punya roadmap, tapi selain dari power generation juga ada transportasi. Transportasi itu nomor 2 di dunia dan juga Indonesia, gitu ya, dari sisi emisi karbonnya. Selain dari itu juga ada heavy industries. Heavy industry ini mereka itu juga emit karbon yang cukup besar. Heavy industry seperti apa? Seperti semen, baja, Pertamina, gitu ya. Pertamina how to produce oil itu juga emit a lot of carbon. We flare gasnya, gitu kan. Kita punya armada yang cukup besar untuk transportasi BBM, semuanya itu masih pakai solar, diesel, gitu kan. Nah, terus ini selain itu juga, ini yang selain dari mengurangi emisi karbon, kita juga masuk bisnis yang namanya carbon sink. Nah, carbon sink ini bagaimana, terutama ini applicable buat Indonesia ya, nggak semua negara memiliki benefit ini, karena Indonesia have a lot of land base forestry yang bisa kita monetize, gitu. Kita gunakan untuk absorb karbon, gitu kan, jadi ini dari sisi apakah itu forestry, apakah itu hutan gambut dan lain-lain. Jadi ini kita try to monetize. Jadi ujung-ujungnya adalah we want to create new business, green business yang tidak hanya low emissions atau no emissions karbon, tapi juga absorb karbon. Nah, ini benar-benar bisnis yang kita melihat bahwa in the future ini menjadi core bisnisnya Pertamina. Karena sudah kita tahu nanti semuanya akan beralih nih, maybe in 2030 and beyond ya, 2050 itu no cars using BBM, gitu kan, motor, mobil listrik, mungkin nanti pesawat terbang nggak pakai after lagi, pakai etanol atau metanol, gitu, terus shipping juga nggak pakai diesel. Nah, ini obviously itu benar-benar akan mendisrupt sistem Pertamina. So we need to start now, gitu kan. How to disrupt ourselves to create a new business. At the end, the objective Pertamina adalah kita ini harus tetap menjadi the dominant energy provider untuk Indonesia. Karena kan selama ini kita yang menjadi, Pertamax satu harga atau Pertalite satu harga, gitu ya. Itu kan Pertamina bisa melakukan hal itu. Nah, kita pengennya menjadi seperti itu juga, tapi for other source of energy. Ya, berarti tadi termasuk carbon sink itu kita bisa bicara tentang CCS, CCUS, kurang lebih kayak gitu. Betul. Dimana kalau saya baca-baca itu kan reservoir Pertamina itu punya daya serap yang nantinya bisa besar juga di kemudian hari. Ternyata beberapa tahun ke depan udah sanggup menyerap berapa ribu atau megaton yang bisa diserap lewat CCS, CCUS, kurang lebih kan kayak gitu ya Pak ya. Itu gimana sih nanti roadmap-nya untuk CCS, CCUS dari segi Pertaminanya itu sendiri? Apakah itu di sektornya Bapak di PNRE atau di sektor Pertamina lain, di SH yang lain gitu Pak? Oke. Nah, ini mungkin saya bicara roadmap Pertamina untuk net zero emission ya. Jadi kita align dengan government Indonesia bahwa target Pertamina menjadi net zero emissions company itu no later than 2060. Nah, ini kenapa by 2060, karena sekarang ini jadi Pertamina itu masih tetap akan meningkatkan output atau production dari oil dan gas. Jadi dari hydrocarbon business kita ini tetap kita akan terus perlu meningkat. Karena apa? Karena Indonesia is a developing country. We still grow about 5 to 6% a year. It needs energy, gitu ya. Dan ini kita tidak bisa langsung switch memakai energi baru terbarukan. Ada banyak hal
dari ketersediaan, dari sisi keekonomian gitu ya. Tapi jadi yang Pertamina lakukan, kita akan meningkatkan produksi oil and gas, tapi at the same time kita juga ingin melandaikan emisinya. Ya. Nah, bagaimana dengan cara melandaikan emisinya? Satunya dengan CCS, CCUS actually ya, karena kita akan utilize untuk melakukan enhanced oil recovery. Nah, jadi memang di sini siapa yang melakukan ini dilakukan oleh Pertamina Persero. Kita ada division namanya RTI, Research Technology and Innovations, tapi bekerja sama dengan upstream dan juga bekerjasama dengan PNRI. Karena ini nanti untuk monetisasi dari CCS-nya sebagai carbon storage-nya itu akan dilakukan oleh PNRI. Gitu. Sekarang ini masih lebih kepada bagaimana kita memakai carbon storage untuk enhance oil recovery, untuk meningkatkan oil production. Iya. Gitu. Karena kalau dilihat-lihat itu polisinya udah mengarah ke arah ke sana, kayak kemarin baru saja di launching perdagangan karbon ya dari pembangkit gitu kan. Mungkin nanti ini juga bakal ada roadmap ke depannya dari segi pemerintah kurang lebih kayak gitu. Nah, ini menarik ngobrol soal policy sih, peraturan, insentif atau regulasi. Nah, ini saya mungkin pesan ke teman-teman anak yang muda semua itu kan. Di Indonesia, mungkin ini di dunia juga ini hal yang baru, CCS ini gitu ya. Di Indonesia obviously is a new thing gitu ya. Kita belum ada nih regulasinya. Apakah ini bisa dilakukan berdasarkan regulasinya seperti apa gitu. Jadi di sini ini peran Pertamina, mungkin juga teman-teman anak muda ini bisa memberikan input gitu ya, feedback ini terutama ke SDM, lingkungan hidup gitu ya, ke Kementerian Keuangan gitu, bagaimana ya berhubungan dengan karbon tadi, soal perdagangan karbon, ini sesuatu yang harus dilakukan di Indonesia, karena jika kita ingin mengenforce penurunan emisi karbon, right now everyone can emit free. Sedangkan di negara-negara lain emisi karbon itu sudah kena pajak. Ini kan baru sektor pembangkitan yang baru kena, tapi juga masih di bawah berapa, $2 per ton, 30.000 kan? 30.000. Gitu. Jadi memang saya ingin mengatakan bahwa kita perlu strong, kondusif regulasi untuk mendorong investasi, gitu, mendorong inovasi. Sekarang ini bukannya bukannya menghambat, tapi just non-existent saja regulasi-regulasi. Sekarang kita balik lagi ke membahas tentang generasi muda nih sekarang. Tadi kan sudah banyak bicara tentang bisnisnya, lalu juga peluang-peluangnya gitu kan. Kalau dari segi PNRE sendiri, Pak Dhani, bagaimana sih PNRE melihat generasi muda itu dan mempersiapkannya dari segi internal perusahaan? Nah, ini topik yang sangat menarik buat saya ini, karena at the end it's all about people, ya kan? It's all about people gitu ya. Jadi ini terus terang kita, what's the word ya? Apakah kita kesulitan atau enggak? Tapi mungkin kita perlu talent, resources yang punya passion di sini, gitu ya. Nah ini kalau saya baca dan saya juga melihat dari sisi bisnis on daily basis, ini industri yang akan berkembang dan berkembang dengan sangat pesat sekali gitu. Ini kan sektor energi, ini energi yang baru gitu ya. Dan ini akan menggantikan with all the energy yang sekarang kita tahu, apakah itu dari sisi kelistrikan, minyak, gas gitu ya, coal. Nah ini kalau menurut saya akan menciptakan banyak peluang-peluang bisnis yang baru, dan ini perlu talent yang baru. Jadi memang kita harus pikirkan untuk melakukan transisi gitu ya, dari existing workforce yang sekarang untuk menjadi di sektor energi baru terbarukan. Nah, tapi untuk yang fresh ini terus terang saya encourage ya teman-teman anak muda untuk memiliki mungkin
pengetahuannya, Iya, passionnya di sini, curiosity ya. gini ya. Karena ini sangat luas dari sisi renewable energy, dari sisi ESG, sustainability gitu ya. Ini mungkin Zaki sekarang udah jadi one of the expert nih. We went to all this COP 26, 27 gitu ya. Itu saya berharap akan lebih banyak lagi teman-teman yang seperti Zaki ini yang memang mempunyai passions dan mau berkecimpung di sektor ini. Tapi this is key untuk mendapatkan talent dan resources di new renewable energy sector. Iya. Karena kita bicara tentang teman-teman yang masih muda itu ya, dengan jejaring yang kita miliki sekarang sudah di 43 kampus itu kan mereka berpikirnya seperti chicken and egg gitu kan. Apakah harus ada industrinya dulu baru mereka mempersiapkan, atau mempersiapkan dulu baru ada industrinya. Itu selalu jadi perdebatan yang ada di teman-teman yang masih muda sekarang kurang lebih gitu kan. Tapi anyway kan ini adalah suatu yang menjanjikan di kemudian hari, karena Pasti. ini suatu yang inevitable atau yang nggak bisa kita hindari. Betul, gitu kan. betul. Nah, menurut perspektif Pak Danif kurang lebih ini kan kita mau pipeline tentang SDM kita ya, gitu ya. Mulai dari teknisi atau operatornya, terus ke strategiknya, dan untuk dia menjadi leader itu kira-kira tahapannya baiknya seperti apa sih yang harus kita siapkan, Pak? Ya, mungkin sekarang ya tadi seperti chicken and egg ya, tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang bisa dipelajari, gitu ya, sesuatu yang bisa ditekuni tanpa harus menjadi spesialis dari awal, gitu ya. Mungkin juga belum banyak fakultas atau jurusan terkait dengan sustainability, mungkin environmental sudah ada, tapi mengenai sustainability, renewable energy, gitu ya. Ini dari sisi keteknisan itu mungkin bisa banyak irisannya dengan jurusan-jurusan atau fakultas yang ada sekarang. Nah, tapi kalau menurut saya teman-teman yang memang memiliki passion di sini gitu ya, atau bisa melihat the bright future, just invest your time gitu ya, invest your curiosity, knowledge gitu ya, dan kalau memang berminat ya try to be part of into the sector, apakah ikutan society seperti SRI ini sangat baik ya gitu ya, atau ya mungkin dari sekarang berkecimpung di sektor ini. Seperti setiap tahun kita mulai tahun kemarin specifically wants to hire new fresh graduate gitu ya, untuk di bidang new renewable energy. Iya. Gitu. Jadi kan menariknya karena tidak perlu jadi spesialis dulu dari sekarang gitu kan, generalis juga bisa. Betul. Along the way nanti kita bakal men-shaping diri kita sesuai dengan keadaan yang ada gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan bisa dikuantifikasi percentage gitu, berapa persen sih kira-kira soft skills yang kepakai, maksudnya perbandingan antara soft skill dan juga technical skills ya dalam di dunia energi ini gitu kan, dari masing-masing level tadi Pak gitu. Apalagi udah sampai ke level Bapak, apakah technical skillnya harus lebih banyak atau lebih soft skillsnya gitu? At the end, untuk menjadi leader gitu ya, it's all about your IQ. Ya, your EQ, jadi lebih kepada soft skill, how to lead, how to manage people. Ya, tapi untuk menjadi memang kemampuan teknis itu membantu, tapi bukan necessary kalau menurut saya, gitu ya, bukan sesuatu yang harus. Ya jadi seperti saya mungkin a bit different road path-nya gitu ya, saya all the way langsung di atas gitu ya, bukan langsung di atas, maksudnya dari jadi bankir terus kemudian menjadi CEO di perusahaan energi ini. Tapi memang kalau teman-teman yang mau merintis dari bawah, di tempat saya sekarang sudah ada background-nya HC, sekarang menjadi corporate relationship untuk di sektor energi ini gitu, dan she's doing great gitu. Jadi poinnya adalah yang penting adalah willing to learn sesuatu yang baru gitu ya, dan juga memang passionate di sektor ini. Jadi at the end it's all about your soft skill and your EQ. Iya. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang membangun kapasitas teman-teman semua yang masih muda-muda itu kan. Tadi di awal-awal kita bicara tentang teknologi gitu kan, dan juga penting tanpa adanya teknologi harus didukung juga dengan financial dan juga sektor policy-nya gitu Pak. Betul. Gitu. Itu bisa nggak kita
Pak Dhani memberikan perspektif pada teman-teman dari sekarang bagaimana melihat itu lebih holistik gitu. Ya, ya itu penting ya. Jadi melihat secara holistik. Jadi di sini mungkin buat teman-teman muda yang memang passion di sini, kita harus melihat ini tidak hanya dari sisi apa namanya melakukan investasi, bikin proyek PLTS gitu ya, dan everything will fine gitu ya akan. Tapi kita harus melihat bahwa untuk memberikan impact yang sustain itu semuanya harus apa namanya dilakukan dengan hal yang bersamaan dengan perbaikan-perbaikan. Jadi di Indonesia ini dan juga ini di negara-negara lain mungkin sudah lebih advance, ada yang lebih behind from Indonesia. Pertama harus ada peraturan, perundang-undangan atau policy insentif yang mendukung untuk sektor ini bisa berkembang. Nah ini untuk hal ini tidak hanya dari sisi regulator tapi juga dari sisi apa namanya bisnis dan juga even apa namanya masyarakat gitu ya. Pola hidup ya itu merupakan satu yang penting juga gitu, atau concern terhadap lingkungan gitu kan. Nah kedua mengenai yang di sini is all about inovasi teknologi research. Nah ini sangat penting bukan generasi muda yang memang apa namanya ingin berkecimpung di sektor ini atau dalam sisi research inovasinya mungkin bisa push untuk negara ini atau mungkin nanti di universitasnya atau di perusahaannya untuk mengalokasikan budget capital untuk melakukan research teknologi and innovations. Karena ini dari sisi teknologi semuanya masih terus berkembang. Gitu. Masih ada teknologi baru yang bisa membuat hal ini bisa lebih murah, lebih cepat, lebih padat seperti teknologi baterai. Gitu. Sekarang itu masih belum bisa pakai LFP, NMP ada yang solid state, gitu masih terus berkembang. Gitu. Itu salah satu contoh aja. Terus juga obviously all these things you need capital. Gitu. Jadi access to either donor, international institution. Again, we are developing country, we do need a lot of capital to invest. Tapi ini I'm ex-banker and I'm still in connection with all these financial institutions. There are a lot of money wants to be put in gitu ya di sektor ini, karena ini sekarang ini perbankan sudah tidak boleh invest atau financing melakukan funding untuk sektor-sektor seperti batu bara gitu ya, oil and gas juga sangat limited sekarang bisa mendapatkan aksesnya gitu. Jadi mereka harus merealokasikan ke aset kelas seperti energi yang ramah lingkungan, zero emissions or less emissions gitu. Jadi memang there's a lot of capital chasing projects gitu. Jadi balik lagi teman-teman mesti ngelihatnya secara holistik. Tadi benar Zaki bilang ya, tidak bisa ngelihat saya mau investasi PLTS pasang 6 KWP, 10 KWP dan that will change the world. I think that's good start, tapi we have to look at from the whole holistic business. Berarti tadi kan selain adanya melihat secara holistik juga kan dalam melakukan perjalanannya harus ada kolaborasi multi institusi, kurang lebih gitu kan ya Pak ya, yang harus kita gaungkan juga di SRA itu lebih ke arah yang pentahelix collaboration, jadi kita spektrumnya luas kurang lebih kayak gitu kan. Kita juga sangat senang sekali menyambut baik PNRE kalau misalkan kita kan bisa lihat ada program-program membangun kapasitas anak-anak muda, goes to school-nya PNRE gitu kan, itu kan dalam rangka membangkitkan semangat teman-teman semua gitu kan Pak, bahwa ini suatu bisnis yang memang menjanjikan atau misalkan yang menarik untuk teman-teman berkecimpung gitu kan. Nah paling terakhir nih Pak gitu, perasaan individu, perasaan pribadi gitu sebagai Bapak Danif Danusaputro berkecimpung di dunia energi saat ini gitu kan, bagaimana perasaannya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya Pak? Oh ya, oke. Ini kita bicara climate change dan tantangan global gitu di sini. Buat saya pribadi ini sangat satisfying ya, karena tadi disebut di awal bahwa saya itu all my life dari lulus sebagai financial sector, banker gitu ya, investment bank. Sekarang saya masuk sektor energi dan energi terbarukan ya. Ini membuka
Pertama network. Obviously, I learn a lot. I learn every day gitu ya. Saya belajar setiap hari gitu ya. Apakah itu dari sisi energinya itu sendiri, macam-macam dari sisi policy-nya gitu ya. Tapi yang paling saya hargai adalah new spectrum of network gitu ya. Networknya itu dari sisi developer, dari sisi customer, dari sisi regulator, dari sisi financiers ya. Ini benar-benar sesuatu yang tidak akan saya dapatkan apabila I didn't take this job gitu ya. Saya tetap sebagai banker, sebagai investment bank, mungkin saya akan melakukan hal yang sama yang selama ini saya lakukan. Nah, tapi di sini benar-benar I went to all these different conferences gitu ya, global conference seperti COP, ya kan. Terus kemarin juga ada Atlantic Energy Forum. Ini banyak sekali webinar, seminar atau conferences gitu ya, yang dimana they look at me now as one of the expert gitu. I'm surprised juga ini baru 2 tahun. That's show bagaimana memang industri ini masih baru gitu ya. You doing it for 2 years dan you could be considered sesuatu yang bisa sebagai referensi gitu. Tapi memang ini terus bergulir. Jadi untuk teman-teman yang senang untuk terus belajar, terus mendapat tantangan, ini sektor yang kalian harus di sini. Tapi personally ini sangat-sangat satisfying. Gitu Mas Aki. Terima kasih banyak Pak Danif. Tadi saya bisa ngambil beberapa poin-poin penting di mana PNRA itu tugasnya adalah unlock new potential, kurang lebih seperti itu. Bagaimana melihatnya lebih dari beyond electricity atau beyond grid, kurang lebih kayak gitu kan. Terus untuk pesan teman-teman semua yang masih muda gitu kan, bahwa invest your time untuk belajar. Terus juga sektor energi ini bisa membuka ke spektrum yang lebih besar lagi seperti yang tadi Pak Danif sudah bilang gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Danif atas waktunya. Teman-teman semua, saya Zaki Akanaberian. Terus tonton podcast Sekitar Kita by SRA. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thanks, Pak.